Kalau saya menyebut utang wesel itu ya artinya sama dengan utang bank gitu ya. Berjangka 5 tahun, nominal 300.000, tingkat bunga 10%. Ya, oke. Langkah yang pertama, kita menentukan kualitas aset untuk mengkapitalisasi bunga. Tidak usah kita bahas yang ini. Kemudian menentukan periode kapitalisasi, sudah jelas tadi ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Langkah ketiga, menghitung rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Caranya begini. 1 Januari kita mengeluarkan 100.000. Berarti sampai dengan akhir periode ya, kita menggunakan 100.000 itu berapa lama? 12 bulan. Berarti periode kapitalisasinya adalah 12/12. Ya, sehingga rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk pengeluaran 1 Januari adalah 100.000 kali 12/12. Pengeluaran kedua 30 April. Masa pemakaian yang 150.000 ini adalah 8 bulan. Maka periode kapitalisasinya adalah 8/12. 150.000 kali 8/12 sama dengan 100.000. 1 November sama ya. Periode kapitalisasinya adalah 2 bulan. Sehingga 2/12 kali 300.000 ketemu 50.000. Kemudian 31 Desember. Ini periode kapitalisasinya kan dari 31 ke 31 kan berarti 0 ya. 1 hari aja belum sampai itu. Berarti periode kapitalisasinya adalah 0/12. Nah, setelah kita hitung, totalnya 250.000. Untuk apa angka ini? Nanti untuk menghitung bunga terhindarkan. Ya, oke. Nah, kemudian tahap keempat adalah menghitung bunga sesungguhnya dan bunga terhindarkan. Tadi kita sudah ngitung apa? Rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Ya kan? Hasilnya berapa tadi? 250 ya. Nah, nanti dari 250.000 itu yang 200.000 adalah berupa utang konstruksi tadi ya. Itu nanti kita hitung bunganya dengan menggunakan tingkat bunga real, tingkat bunga yang bersangkutan. Ya, kalau kita melihat ke data berapa? 12%. Jadi nanti dari 250.000, yang 200.000 itu kita ngitung bunganya ya dari ini, ya. Nah, kemudian kelebihannya berapa? 50.000 ya. Yang 50.000 nanti kita gunakan rata tertimbang tingkat bunga umum. Nah, berapa itu? Belum kita hitung. Ya. Belum kita hitung. Rata tertimbang tingkat bunga umum itu berapa? Nah, ngitungnya begini. Nih ya. Ini kalau kita ngitung bunga sesungguhnya ya seperti tadi saya katakan bunga real ya. Ini yang dimaksud dengan utang khusus adalah utang konstruksi tadi. 200 kan? Tingkat bunganya berapa? 12%, maka bunga sesungguhnya 24. Kemudian utang umum itu utang selain untuk konstruksi. Ada utang obligasi, ada utang wesel. Ya, tingkat bunganya juga sudah ada. Kita hitung seperti biasa. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan bunga sesungguhnya 124.000. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Kita akan menghitung rata tertimbang tingkat bunga umum. Yaitu tingkat yaitu bunga untuk utang selain utang konstruksi, jumlahnya 100 ini ya,
70 dan 30 dibagi dengan total utang ya umum atau total utang selain konstruksi dibagi 800. Nah, ketemu angkanya 12,5%. Inilah yang disebut dengan rata tertimbang tingkat bunga umum. Ya. Nah, untuk apa ini? Untuk menghitung bunga terhindarkan. Jadi ngitung bunga terhindarkan, tadi kan rata tertimbang pengeluarannya berapa? 250. Yang 200 itu kan didanai dari utang bank khusus, ya. Maka tingkat bunganya ya tetap 12% ini. Kemudian kelebihannya kan kita ambil dari dana utang umum itu. Ya kan? Maka kita gunakan tingkat bunga rata terimbang tingkat bunga umum yang sudah kita hitung di sini. Ya, kali 12%. Ya. Ketemu 6250. Nah, inilah bunga terhindarkan. Sudah ya? Nah, kemudian untuk menentukan berapa bunga yang akan dikapitalisasi, ketentuannya apa tadi? Yang terendah antara bunga sesungguhnya dan bunga terhindarkan. Yang sesungguhnya berapa? 124.000. Yang terhindarkan? Oke, berarti yang 3250. Nah, itulah yang akan kita kapitalisasi. Artinya 30.250 itu nanti akan kita masukkan sebagai bagian dari kos bangunan. Ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, lalu jurnal untuk mencatat kapitalisasi bunga ya. Karena menambah kos gedung atau bangunan, ya kita merebit gedung atau bangunan. Kreditnya beban bunga. Nah, ini dengan asumsi kita tadinya sudah mencatat ya. Ini kan kapitalisasi ini kan kita lakukan akhir periode. Ya. Jadi ya mungkin masuk dalam kelompok jurnal penyesuaian gitu ya. Tapi sebelumnya kan kita sudah mencatat bunga yang 124 ini, debit beban bunga, kreditnya kas. Sekarang karena sebagian dari bunga ini kita kapitalisasi, maka beban bunganya dikredit, debitnya gedung. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh lain masih sama. Ya, prinsipnya kalau saudara sudah paham itu ya mau dikasih soal model apapun sudah pasti bisa. Langkah pertama apa tadi? Ngitung rata tertimbang pengeluaran. Ya. Kalau sudah ngitung bunga sesungguhnya sekaligus rata tertimbang bunga umum.